Shalom, selamat pagi. Sudah bangun, sudah siap untuk sarapan pagi, sarapan firman Tuhan? Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan, dalam acara Wisdom in the Morning dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry, Jakarta, Indonesia. Saudaraku, ingat, no Bible, no breakfast. Sarapan firman Tuhan dulu. Hari ini saudaraku, hari Minggu tanggal 27, maka kita dapat rema dari ayat 3. Saya bacakan buat saudara. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saudaraku, siapa yang tidak pernah merasakan sakit hati? Saya kira dia udah manusia luar biasa kalau tidak pernah merasa ada sakit hati. Oleh karena itu dikatakan di sini batu adalah berat, ada beratnya. Kalau dipegang, apalagi sakit hati itu berat walau nggak kelihatan, saudaraku. Oleh karena itu kita harus betul-betul perhatikan sikap kita kepada orang lain. Apalagi misalnya di dalam rumah tangga. Kita harus tahu tekniknya berbicara, tekniknya bersikap. Mungkin saudara di rumah misalnya suka mencari nafkah, hasilnya besar, lalu saudara dengan sukacita bawa ke rumah, kasih ke istri, nih uangnya, taruh misalnya sembarangan ke tangan atau taruh di situ. Itu tidak menjadi sukacita. Padahal siapa wanita yang gak suka uang? Tapi wanita juga suka diperlakukan dengan ramah, dengan belas kasih, dengan kesopanan, dengan kelembutan. Itu saudaraku. Pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, kebodohan cenderung saudaraku bisa membuat sakit hati kepada orang lain. Oleh karena itu saudaraku, kita harus mengusir kebodohan ini. Kita harus mau belajar terus tentang kebenaran. Kita harus mendekat kepada terang Tuhan supaya kebodohan ini bisa hilang. Memang ada orang menjadi bodoh karena tidak sekolah. Tapi ada juga orang udah sekolah pun tetap bodoh. Nah, apakah itu kutuk? Mungkin saja. Ada bodoh karena kutuk, ada bodoh karena nggak mau belajar, ada bodoh karena memang memelihara kebodohannya. Dan semuanya ini akan membuat orang sakit hati. Kita suruh melakukan tutup pintu, dia malah belalak pintu. Sakit hati yang nyuruh, saudaraku. Atau disuruh mengerjakan, coba kamu periksa mobil, dia hidupin mobil, dia tinggal kunci. Ini misalnya, ini kebodohan-kebodohan saudaraku. Kita kesal juga nggak ada gunanya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan didikan kepada orang bodoh. Dan orang bodoh ini juga harus mau merendahkan hati, tidak boleh gengsi, tidak boleh menutupi kebodohannya, akan pasti dibaca orang. Oleh karena itu, kalau kita menyadari kebodohan kita, kita bisa merendahkan hati dengan sikap. Artinya ketika diajar orang, kita memberi perhatian sehingga kita bisa
dicerdaskan. Dan orang bodoh harus lebih banyak bergaul dengan orang yang lebih cerdas. Jangan malah cari orang yang bodoh supaya aman. Mungkin dengan orang cerdas kau akan merasa seperti terintimidasi karena mungkin akan disalahkan. Tapi jika orang bodoh ini belajar, kebodohan ini bisa diusir dan bisa berubah menjadi orang baik. Nah, saudaraku, jika saudara mungkin ada di sekitar orang bodoh, janganlah hukumi orang itu, tapi didiklah orang bodoh ini supaya menjadi pintar. Dengan kuasa Tuhan, kebodohan ini bisa hilang. Dengan doa, dengan belajar sungguh-sungguh, kebodohan bisa kita kalahkan, bisa kita usir. Tidak ada yang lahir dengan kebodohan. Semua diciptakan Tuhan dengan baik. Itulah yang harus kita pegang. Berarti kalau ada orang yang bodoh, itu hanya memerlukan waktu untuk belajar. Sabarlah juga terhadap orang bodoh supaya saudara tidak menjadi sakit hati. Saudaraku, jika saudara diberkati dengan firman yang saya sampaikan, rema yang saya dapat pagi ini saudaraku, silahkan saudara nyalakan di YouTube saudara, saudara like, saudara subscribe, saudara komen, dan share-lah kepada banyak orang. Jangan lagi ada orang yang marah-marah terhadap orang bodoh. Biarlah orang yang lebih pintar mendidik orang bodoh. Dan biarlah orang bodoh juga tidak malu, tidak sok-sokan, tapi mau merendahkan hati untuk belajar dari orang yang lebih cerdas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi pada waktu yang sama pukul 5 pagi. Jesus bless you. God bless you.